Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Daulay, NPM 18010201118. Mata kuliah Micro Teaching, dosen pembimbing Buya Imron. Video ini dibuat memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching dalam rangka menjelaskan 3 keterampilan yang harus dikuasai oleh guru. Baiklah, langsung saja lanjut ke videonya. Keterampilan menjelaskan adalah kapasitas seorang guru dalam menyampaikan sebuah informasi atau ilmu dengan menggunakan penuturan lisan yang terstruktur dan sistematis. Ini bertujuan agar suatu informasi bisa tersampaikan dengan baik sehingga akan terciptalah suatu pemahaman bagi peserta didik. Ini bisa dilakukan dengan menghubungkan antara pengertian dengan contoh, sebab, dan akibat. Komponen keterampilan menjelaskan ini yaitu merencanakan. Tujuannya agar bisa menjelaskan dengan baik, guru harus merencanakannya dengan matang terlebih dahulu. Kemudian, presentasi penjelasan. Ini agar bisa berjalan dengan baik, guru harus menggunakan tahapan-tahapan terlebih dahulu. Adapun tahapannya yaitu kejelasan isi. Di sini guru harus kejelasan. Di sini guru harus menggunakan bahasa yang bisa dicerna oleh siswa. Jangan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh siswa. Kemudian pemakaian ilustrasi dan contoh. Ini bertujuan agar siswa terpancing daya imajinasinya. Kemudian pemberian penekanan. Contohnya guru bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Perhatikan dulu baik-baik. Ini penting. Kemudian pemakaian balikan. Pemakaian balikan ini seperti guru bisa memberikan pertanyaan agar timbul feedback atau umpan balik dari siswa sehingga bisa mengetahui pemahaman siswa itu sudah sampai di mana gitu. Jadi guru bisa melakukannya dengan cara menanyakannya kepada peserta didik seperti, apakah kalian semua sudah paham? Nah, jadi jika kalian belum paham, boleh kalian bertanya apa yang tidak kalian mengerti, seperti itu. Keterampilan memberikan penguatan merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku peserta didik atau respon positif dari guru kepada peserta didik atas apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik itu dengan baik. Tujuan dari penguatan ini yaitu untuk meningkatkan untuk meningkatkan perhatian dan motivasi belajar siswa, memudahkan proses belajar dan menumbuhkan rasa percaya diri siswa, serta memelihara kelas yang kondusif. Keterampilan memberikan penguatan ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu penguatan verbal dan penguatan nonverbal. Penguatan verbal ini dia berupa kata-kata dan kalimat. Adapun yang berupa kata-kata itu seperti menggunakan kata bagus, baik, bagus sekali, dan lain yang sama dengan itu. Dan adapun yang dengan kalimat itu seperti ungkapan guru kepada peserta didik yang berciri khas memuji, seperti cara berpikir kamu sangat kreatif sekali. Kemudian yang kedua itu penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal ini dilakukan melalui gerakan isyarat seperti menganggukkan kepala dan menggelengkan kepala, tanda setuju dan tidak setuju. Selain itu,
melalui penguatan pendekatan. Ini contohnya seperti guru berdiri di samping siswa ataupun guru berjalan menuju siswa. Kemudian selain melalui penguatan pendekatan, ada juga melalui penguatan sentuhan. Contohnya itu guru menepuk-nepuk pundak siswa ataupun mengangkat tangan siswa ketika menang dalam pertandingan. Selain itu, melalui kegiatan yang menyenangkan seperti seorang siswa yang menunjukkan kemajuannya dalam pelajaran musik, dia ditunjuk sebagai paduan suara di sekolahnya. Kemudian penguatan berupa simbol atau benda seperti memberikan centang ataupun hadiah seperti bintang ataupun pulpen kepada siswa, hadiah-hadiah yang sederhana kepada siswa dalam rangka untuk menghargai apa yang sudah dicapai oleh siswa tersebut. Namun pada penguatan ini tidak boleh terlalu sering dilakukan karena nantinya akan mengakibatkan siswa segala hal yang dilakukannya itu harus mendapatkan imbalan. Jadi hanya sekali-sekali saja untuk melakukan penguatan ini. Kemudian yang terakhir dari penguatan nonverbal ini yaitu melalui penguatan tak penuh. Ini jika siswa hanya memberikan jawaban sebagian benar saja. Di sini sebaiknya guru menyatakan ya, jawabanmu sudah baik, tapi masih perlu disempurnakan lagi. Nah, dengan begitu siswa tersebut mengetahui bahwa jawabannya tidak seluruhnya salah dan dia pun terdorong untuk menyempurnakan jawabannya tersebut. Keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi merupakan salah satu komponen yang harus dikuasai oleh guru. Variasi adalah perubahan dalam proses kegiatan pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa dan meningkatkan semangat siswa untuk aktif dan turut berpartisipasi dalam belajar. Variasi dalam proses belajar mengajar mencakup 4 aspek, yaitu variasi gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media dan bahan ajar, variasi dalam interaksi guru dan siswa, serta variasi dalam kegiatan pembelajaran. Adapun penjelasannya, variasi gaya mengajar ini dilakukan melalui 6 cara, yaitu yang pertama variasi suara, yaitu dengan perubahan nada suara dari keras menjadi lemah dan dari tinggi menjadi rendah. Yang kedua itu mengadakan kontak. Di sini saat guru berinteraksi dengan siswa, guru harus melihat mata siswa. Yang ketiga itu gerak badan dan mimik. Ini seperti memasang ekspresi wajah penuh semangat yang mendukung suasana belajar yang kondusif. Yang keempat itu mengubah posisi dengan gerak. Contohnya seperti ketika siswa yang di sebelah kanan itu ribut, maka dengan perpindahan posisi guru ke sebelah kanan itu dapat mengurangi atau menghentikan kegaduhan siswa. Yang kedua ini variasi dalam menggunakan media dan bahan ajar. Setiap anak didik pasti mereka tidak memiliki kemampuan atau indera yang sama, seperti indera pendengaran, penglihatan, dan juga kemampuan berbicara. Variasi dalam penggunaan media ini mencakup variasi media pandang atau visual, kemudian variasi media dengar atau audio, kemudian variasi alat yang dapat didengar, dilihat, dan diraba seperti audio visual, contohnya itu seperti film. Kemudian variasi yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan seperti patung, boneka, dan lain sebagainya. Kemudian aspek yang ketiga yaitu variasi dalam pola interaksi. Adapun jenisnya yaitu yang pertama, satu pola guru murid, yaitu komunikasi satu arah. Yang kedua, pola guru
Pola guru, murid, murid adalah ada balikan bagi guru siswa saling belajar satu sama lain. Kemudian yang ketiga itu pola guru, murid, guru. Ada umpan balik atau feedback bagi guru. Kemudian pola yang keempat guru, murid, murid. Pola yang keempat pola yang keempat guru, murid atau murid guru atau murid murid, yaitu interaksi optimal antara guru dan murid atau multi arah, komunikasi multi arah. Yang kelima, pola melingkar. Setiap siswa mendapatkan giliran untuk mengemukakan sambutan atau jawaban dan tidak diperkenankan berbicara 2 kali sebelum semuanya mendapatkan giliran. Baiklah, itu tadi penjelasan dari 3 keterampilan, yaitu keterampilan memberikan penguatan, keterampilan menjelaskan, serta keterampilan memberikan variasi. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.